Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan tentang beberapa ciri nubuatan secara umum. Ciri yang pertama adalah ciri progresif. Dalam banyak topik, kita akan menemukan nubuat yang bersifat progresif. Ini tidak berarti adanya seorang nabi yang lebih besar daripada nabi lain, atau suatu wahyu yang lebih tinggi daripada wahyu lain. Kecuali dalam kasus wahyu dari Tuhan Yesus, Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Sifat progresif ini lebih menekankan bahwa nubuat diberikan berdasarkan nubuat sebelumnya. Dan pembaca firman Allah diajak selangkah demi selangkah memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dari wahyu Allah. Jadi, kebenaran Allah menjadi semakin jelas. Berangkat dari butir ini, kita perlu mempelajari Perjanjian Baru untuk lebih mengerti nubuat dari Perjanjian Lama. Dengan memperhatikan apa yang telah digenapi di masa Perjanjian Baru, dan lebih penting penjelasan apa yang telah disampaikan melalui penulis-penulis Perjanjian Baru tentang nubuat di Perjanjian Lama itu. Maksudnya begini. Nubuat yang progresif itu adalah nubuat yang berkesinambungan. Artinya begini, kalau sebuah nubuat, dia berada pada masa Musa, lalu kemudian nubuat itu dilanjutkan pada waktu masa Daniel. Kemudian, nubuat Daniel ini dilanjutkan kemudian pada masa Perjanjian Baru. Nah, jadi nubuat yang terus berkesinambungan, jadi bersambung antara nubuat A dilanjutkan kemudian di masa yang berbeda dengan nubuat B, lalu dari nubuat B tergenapi, lalu dilanjutkan dengan nubuat C. Nah, jadi dengan bergantinya nubuat secara berkesinambungan yang dilanjutkan dari nubuat A ke nubuat B dan dari nubuat B ke nubuat C, nah itulah yang disebut dengan nubuat yang bersifat progresif. Nah, di bagian awal tadi dikatakan bahwa bukan berarti nubuat A yang paling awal muncul itu lebih rendah nilainya daripada nubuat B. Dan nubuat B lebih rendah nilainya daripada nubuat C yang terakhir muncul. Bukan seperti itu. Jadi, kalau kita memiliki penilaian seperti itu, nah penilaian itu kurang tepat. Jadi kalau yang dimaksudkan itu adalah bahwa nubuat memiliki nilai yang sama, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah justru dari apa yang difirmankan di zaman A, itu kemudian dikonfirmasi, dilanjutkan pada zaman B, dengan nubuat yang diberikan di zaman B. Lalu nubuat dari zaman B akan dilanjutkan dengan nubuat yang berikutnya pada zaman C. Nah, itulah yang disebut nubuat progresif. Nah, misalnya saja ada satu contoh, yaitu nubuat tentang seorang keturunan. Nubuat ini bermula dari Kejadian 3 ayat 15, kemudian juga dilanjutkan kepada Abraham, Kejadian 12. Dan pada masa yang lebih kemudian, nubuat ini menjadi lebih jelas tatkala diberikan lagi kepada Ishak, Yakub, dan Yehuda, dan kepada keluarga Daud. Nubuat ini juga terbaca di dalam kitab Mazmur, kitab nabi-nabi. Walaupun catatan nubuat ini terbaca di sana-sini dan belum begitu jelas, tetapi setelah Kristus datang, catatan-catatan ini cocok satu dengan yang lain dan memberi kita satu gambaran yang jelas. Nah, jadi perhatikan, mulai dari Kejadian 3 ayat 15, lalu dilanjutkan dengan nubuat Allah kepada Abraham di Kejadian 12. Lalu Allah juga terus mengkonfirmasi tentang janji keturunan itu kepada Ishak, lalu janji keturunan itu juga diberikan kepada Yakub, lalu nubuat janji keturunan diberikan kepada Yehuda, lalu kepada Daud, dan sampai pada kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
Nah, dari sini kita bisa melihat ada nubuat-nubuat yang terus progresif dari zaman ke zaman. Nah, itulah nubuat progresif. Itu artinya kalau kita mau menafsirkan nubuat seperti ini, maka kita nggak boleh melepaskan nubuat ini berdiri sendiri. Nubuat ini harus dilihat dan ditafsirkan bersamaan dengan nubuat-nubuat progresif yang lain. Karena mereka adalah satu nubuat yang terus berkesinambungan. Jadi kalau misalnya saudara mengambil satu topik tentang keturunan Abraham sampai keturunan Yesus, berarti saudara akan bertemu dengan beberapa nubuat yang bersifat progresif. Kemudian nubuat yang berulang, ciri berulang atau paralel. Jika ciri pertama dapat diobservasi dari hubungan antara nubuat yang mempunyai topik tujuan yang sama, ciri kedua ini terlihat dari perbandingan nubuat yang mempunyai gaya bahasa, gambaran, topik yang terulang atau paralel. Sudah tentu ciri-ciri ini hanya terbatas kepada sebagian nubuat saja. Nah, jadi yang dimaksudkan nubuat yang paralel itu bahwa ada beberapa nubuat itu memiliki gaya bahasa, gambaran, topik yang sama. Jadi pada waktu masa A, ada nubuat muncul. Pada masa B, ada nubuat muncul. Tetapi gaya bahasa kedua nubuat ini sama. Gambarannya juga sama, topiknya juga sama. Nah, itu berarti bahwa nubuat itu diulang kembali di zaman yang berbeda. Ya, jadi nubuat yang diulang kembali, nah inilah yang disebut dengan ciri berulang dari ayat-ayat nubuat atau nubuat-nubuat yang paralel. Walaupun di zaman berbeda, tetapi nubuatnya sama. Bahkan gaya bahasa, gambaran, topiknya semua sama. Nah, misalnya saja antara Yesaya 2 ayat 1-4 dan Mika 4 ayat 1-3. Coba kita lihat ya Alkitab kita. Di dalam Yesaya 2 ayat 1-4. Ayat 1-4, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Nah, ini kita lihat dalam Yesaya pasal 2 ayat 1-4. Lalu kemudian yang berikutnya dari Mika pasal 4 ayat 1-3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, sama ya. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Jadi sama ini ya, seperti yang tadi dituliskan di dalam kitab Yesaya. Kemudian ayat yang ketiga, "Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang." Jadi sama ya, kalau kita melihat dari Yesaya 2 ayat 1-4 dan juga Mika 4 ayat 1-3, maka kita lihat gaya bahasa sama,
kalimatnya cenderung 95% sama, bahkan 100% mungkin sama, topiknya juga terulang dan atau paralel. Nah, inilah ciri nubuat yang disebut dengan nubuat yang berulang. Nubuat yang paralel. Kemudian ada kalanya penafsir modern pun dapat menemukan pengulangan nubuat yang mirip atau nubuat-nubuat yang paralel oleh nabi yang sama. Misalnya, visi di kitab Daniel pasal 7 pada dasarnya sama dengan pasal 2, sedang domba jantan dan kambing jantan di Daniel pasal 8 adalah pengulangan tentang binatang besar, ketiga dan keempat, dalam visi yang tercatat di Daniel pasal yang ke-7. Kemudian kitab Kejadian 37 mencatat Yusuf dapat dua mimpi yang bermakna sama. Begitu juga dengan mimpi-mimpi Firaun di Kejadian 41. Jadi antara mimpi Yusuf dengan mimpi Firaun itu memiliki kesamaan. Nah, kedua mimpi ini disebut paralel karena nubuat itu bisa terjadi dalam bentuk mimpi. Bisa terjadi dalam bentuk mimpi. Dan juga di dalam kitab Daniel, di pasal yang kedua, itu nanti kemudian dinyatakan ulang di pasal yang ke-7. Nah, jadi kalau kita menemukan satu ayat firman Tuhan yang akan kita analisa, dan itu ternyata adalah nubuat yang ada di tempat lain dengan bunyi yang sama, dengan topik yang sama, berarti nubuat itu paralel. Nubuat itu terjadi berulang. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka jangan sampai kita kemudian membedakannya. Jangan. Itu adalah nubuat yang sama. Ya, kemungkinan memiliki tujuan yang sama. Ya, memiliki tujuan yang sama, memiliki berita yang sama. Hanya persoalannya mungkin dari pendengar berbeda, ya, dari waktu bisa berbeda, tetapi berita dan tujuan masih sama. Nah, itulah cara kita untuk bisa mendeteksi dan kemudian mulai mencoba untuk semakin menggali lebih dalam lagi tentang nubuat itu. Ya, tentu pada waktu kita mengeksegese nubuat yang paralel, kita juga nggak terlepas dari word study, studi latar belakang, studi konteks. Itu semua juga tetap dikerjakan. Dan juga penafsiran nubuat juga, penafsiran dengan metode pendekatan nubuat, itu juga harus dikerjakan. Jadi nanti setelah dikerjakan, masing-masing dengan metodenya sendiri-sendiri, baru nanti di bagian terakhir setelah semuanya selesai, kita mendapatkan datanya, baru data-data yang sudah terkumpul itu kita integrasikan. Kita susun menjadi satu penyelidikan analisa yang sistematis. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ciri gaya bahasa. Jadi melalui gaya bahasanya kita dapat mendeteksi sebuah nubuat. Penyelidikan tentang gaya bahasa nubuat-nubuat dalam Alkitab adalah suatu topik penting, sebab ini berhubungan erat dengan cara penafsiran terhadap nubuat, baik itu secara harfiah ataupun secara simbolik. Apa yang ingin ditegaskan di sini adalah dalam nubuat terdapat banyak syair, simbol, kiasan, dan perumpamaan. Ini bukan saja karena banyak nubuat berhubungan dengan visi mimpi yang memang sulit disampaikan dengan gaya bahasa biasa, tetapi juga karena banyak nubuat diberikan pada saat-saat yang sangat mendesak. Dalam keadaan ini, tidak mengherankan jika seorang nabi Israel menyampaikan nubuat dengan pelbagai syair dan bahasa kiasan yang penuh perasaan. Cara penyampaian demikian jelas sangat hidup dan efektif dalam mengkomunikasikan berita nubuat kepada pendengar. Jadi berhubungan dengan ciri nubuat, bahasa nubuat ini, Terry, seorang teolog, dengan bijaksana menegaskan bahwa penafsiran nubuat adalah sangat bergantung
kepada penguasaan prinsip-prinsip dan hukum-hukum bahasa kiasan, tipe, dan simbol. Nah, jadi begini, pada waktu seorang nabi, dia melayani Tuhan, secara khusus dalam konteks bangsa Israel, bahwa nabi-nabi ini kebanyakan pelayanan di masa-masa yang sulit. Karena memang dalam masa-masa seperti itulah bangsa Israel seringkali jatuh, ya, berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan berkhianat, dengan cara menyembah dewa-dewa lain, dan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Nah, jadi memang situasi dalam masyarakat Yahudi, bangsa Israel, kerajaan Israel, pada waktu itu berada di dalam situasi yang sulit. Nah, ketika seorang nabi itu mendapatkan firman dari Tuhan, maka di dalam keadaan yang sulit itu sering terjadi, ya, di dalam keadaan yang sulit itu sering terjadi seorang nabi itu menyampaikan nubuatnya itu dalam bentuk syair. Ada juga yang menyampaikannya dalam bentuk puisi. Ya, ada juga yang menyampaikannya itu dalam bentuk bahasa kiasan atau dengan simbol-simbol tertentu. Nah, hal ini bukan berarti kemudian mengurangi nilai dari nubuat itu, tetapi justru semakin membuat nubuat itu menjadi lebih kompleks dan menjadi lebih berbobot, ya, di dalam penyampaian beritanya. Orang yang tadinya misalnya sedih, nubuat itu disampaikan dengan syair, dengan puisi, dan kemudian orang akhirnya menjadi diberkati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa syair atau puisi pada zaman para nabi itu bukan dibaca, tapi dinyanyikan. Nah, jadi ketika seorang nabi itu mendapatkan satu nubuat, dan kemudian nubuat itu digubah menjadi sebuah lagu, lalu itu dinyanyikan di tengah-tengah masa-masa sulit, maka lagu-lagu nubuat itu dalam bentuk syair dan puisi itu akan memberkati dan akan lebih mudah untuk diterima bangsa Israel, ya, teguran-teguran dari Tuhan, peringatan Tuhan, nasihat-nasihat, nubuat ramalan di masa depan kalau mereka masih mengeraskan hati, tidak bertobat. Tapi kalau mereka bertobat, nanti mereka akan diterima Tuhan lagi dan diberkati. Nah, tetapi cara menyampaikannya dengan syair dan puisi, dengan nyanyian, maka itu akan membuat hati itu menjadi segar kembali. Ya, setiap orang itu dapat membuka hatinya dengan luas dan menerima firman nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Nah, itulah yang disebut dengan nubuat yang kita bisa temukan dalam ciri-ciri gaya-gaya bahasa. Nah, nubuat-nubuat seperti apa di situ? Banyak, ya. Kitab Yesaya, Yeremia, Daniel, itu banyak nubuat-nubuat yang sudah dibungkus menjadi sebuah syair, puisi, atau bahasa kiasan yang penuh dengan simbol-simbol. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa menganalisa itu? Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika kita mengeksegese perjanjian lama, maka kita itu mengeksegesenya dengan 2-3 kali pekerjaan. Pekerjaan yang pertama, kita studi, analisa tata bahasa, analisa konteks, analisa latar belakang, ya, kemudian analisa sintaksis, dan segala macam. Setelah itu, baru kita analisa tahap yang kedua, yaitu gaya corak nubuat. Jadi yang tadinya itu eksegese dasar, kemudian masuk tahap yang kedua, eksegese nubuat. Tetapi persoalannya adalah nubuat itu ditulis dalam bentuk syair. Maka kita harus melakukan tugas eksegese yang ketiga, yaitu menganalisa syairnya. Nah, itulah yang saya katakan, bahwa kalau kita mengeksegese perjanjian lama, kita bisa mengerjakan 2-3 kali tahap eksegese. Sebaliknya kalau kita melakukan eksegese di perjanjian baru, ya hanya 1 kali tahap saja. Karena pada umumnya eksegese perjanjian baru itu berisi banyak
pelajaran-pelajaran, dan juga ada banyak nasihat-nasihat yang bentuknya naratif, bukan dalam bentuk puisi, sebuah nyanyian atau bahasa kiasan gitu ya, tapi lebih dalam bentuk naratif. Maksudnya naratif itu bagaimana? Ya, secara gampangnya bisa dikatakan begini. Ketika kita membaca Alkitab dengan corak naratif, dengan genre naratif, kita baca satu kali saja sudah langsung mengerti maksudnya. Walaupun bukan maksud yang mendalam ya, tetapi maksud secara umum itu kita sudah mengerti. Ya, jadi nanti tinggal mendalami lagi dengan metode-metode hermeneutika yang dasar. Jadi kira-kira seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Alkitab nubuat yang memiliki konten bergaya bahasa juga. Jadi sudah bercorak nubuat, di dalamnya ada gaya bahasa juga, yaitu misalnya syair, puisi, bahasa kiasan, atau juga memakai lambang-lambang atau simbol-simbol. Lalu yang berikutnya adalah ada juga nubuat yang memiliki tata bahasa yang tidak biasa. Ya, jadi tata bahasanya itu di luar dari kebiasaan yang dipakai masyarakat sehari-hari pada waktu itu. Nah, apa yang dimaksud dengan tata bahasa yang tidak biasa? Ini ada kalanya nubuat memakai tata bahasa yang tidak mengikuti kebiasaan umum. Misalnya Yesaya 53 ayat 1-10a. Dan itu ditulis dalam bentuk lampau. Sedangkan ayat 10b sampai 12 ditulis dalam bentuk masa yang akan datang. Future tense. Futurum indikatif aktif. Jadi sebagian ditulis dalam bentuk past tense, aorist, sebagian lagi ditulis dalam bentuk futurum. Jadi di sini ada penggunaan tata bahasa yang agak sedikit tidak biasa. Ya, walaupun sebenarnya bagi Nabi Yesaya, bagian yang pertama yang ditulis dalam bentuk lampau dan bagian kedua yang ditulis dalam bentuk masa yang akan datang, itu sama-sama terjadi pada masa yang akan datang. Jadi nubuat yang disampaikan oleh Yesaya itu, Yesaya 53, itu untuk masa yang akan datang. Tapi walaupun untuk masa yang akan datang, ditulisnya dalam bentuk lampau. Ya, ini adalah satu tata bahasa yang tidak biasa. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 53 dari kitab Yesaya, ya, ayat 1-10, kita coba baca. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Jadi ini adalah nubuatan tentang penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10, itu dalam bentuk lampau. Nah, ayat yang 10 sampai ayat yang ke-12 ditulis dalam bentuk masa yang akan datang. Future tense atau futurum indikatif aktif kalau dalam bahasa Yunani. Tapi sekalipun di ayat 1 sampai 10 itu ditulis dalam bentuk lampau, tetapi semuanya itu adalah nubuatan untuk masa yang akan datang. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Karena pada umumnya, ketika sebuah nubuat itu digunakan untuk masa yang akan datang, itu biasanya akan ditulis dalam bentuk futurum indikatif aktif ya. Ditulis dalam tenses future tense. Tenses masa yang akan datang. Ya, tetapi ini malah sebaliknya ya, ditulis dalam bentuk lampau. Lalu yang berikutnya adalah nubuat yang memiliki nuansa atau berisi pengharapan mesianik.
Salah satu topik penting dari nubuat adalah pengharapan mesianik. Jadi, hampir sebagian besar nubuat-nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama itu memiliki konten pengharapan mesianik, yaitu nubuat-nubuat yang diarahkan kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat. Seorang Mesias mempunyai jabatan sebagai raja, nabi, atau imam. Boleh dikatakan pengharapan seorang Mesias rajani telah berakar mulai dari 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Jadi di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16 itu sudah ada nubuat pengharapan mesianik yang menubuatkan tentang seorang Mesias sebagai raja. Nah, pengharapan demikian tidak pernah punah dalam hati rakyat, bahkan dalam masa pembuangan yang tidak lenyap. Bahkan dalam masa pembuangan pun tidak lenyap. Ini terdapat di dalam Yeremia 30 ayat 8-9. Pengharapan akan seorang Mesias mempunyai jabatan nabi dapat dibaca juga di dalam Ulangan 18 ayat 18. Sedangkan yang menduduki jabatan imam dapat dibaca dalam Mazmur 110 ayat 4 dan Zakaria 6. Mesias yang diharapkan ini adalah seorang yang dipanggil oleh Allah, yang lemah lembut, yang menanggung kesengsaraan manusia, tetapi ia juga seorang gagah perkasa, yang akan datang pada masa krisis dan membangun suatu kerajaan kekal. Setelah masa Perjanjian Lama, pengharapan mesianis ini tetap dapat ditemukan dalam literatur non-kanon orang Yahudi, Targum atau tulisan kumpulan Qumran. Nah, bagi orang Kristen, pengharapan ini telah digenapi sebab Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa diri Tuhan Yesus telah menggenapi pengharapan mesianik itu. Kita bisa baca di Lukas 4 ayat 16-21, dan Yesaya 61 ayat 1 dan 2, 1 Korintus 15 ayat 3-5. Nah, sikap dan pendirian demikian dapat terbaca hampir pada seluruh kitab Perjanjian Baru dan sama sekali tidak dapat diragukan. Dengan demikian, penafsir modern diberi suatu pegangan yang jelas dalam menafsirkan ayat-ayat nubuat mesianik di Perjanjian Lama, yakni berdasarkan keyakinan dan penafsiran penulis-penulis Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau di sini kita lihat bahwa ada nubuat-nubuat yang memiliki konten atau nuansa pengharapan mesianik. Nah, beberapa tadi disebutkan Yesus, Mesias yang akan datang itu akan datang sebagai raja, yang akan datang sebagai nabi, dan juga yang akan datang sebagai imam. Nah, bagaimana cara kita untuk mengeksegese atau menganalisa nubuat-nubuat mesianik ini? Yang pertama, kita harus mencatat bahwa nubuat ini adalah nubuat yang bersifat pengharapan mesianik. Yang kedua, kita juga perlu, kalau misalnya memungkinkan, kita dapat informasi nubuat pengharapan mesianik itu dari Targum dan juga dari naskah-naskah Qumran. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka kita bisa mengkaitkan nubuatan-nubuatan mesianik itu dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para penulis kitab Perjanjian Baru bahwa sebenarnya nubuat mesianik itu sudah digenapi. Ya, misalnya dalam Lukas 4, dalam 1 Korintus 15, dan ada contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi cara kita adalah menemukan kalau di dalam Perjanjian Lama ada nubuat yang menubuatkan masa depan, maka kita mencari ayat-ayat di Perjanjian Baru yang menggenapi nubuat itu. Nah, sehingga dengan ditemukannya nubuat yang menubuatkan, yang menjanjikan atau yang meramalkan
Dan di sisi lain kita menemukan ayat-ayat di mana nubuat yang tadinya meramalkan itu sudah digenapi di dalam masa perjanjian baru. Nah, setelah itu kita lanjutkan terus dengan metode hermeneutik yang lain, studi kata, studi kalimat, ya, studi tata bahasa, studi kamus, ya, studi konteks, studi latar belakang, ya, itu terus dilakukan semuanya. Jadi ini adalah 5 ciri dari nubuat yang kebanyakan terdapat di dalam perjanjian lama, yaitu yang pertama tadi, ciri progresif, kemudian yang kedua adalah ciri berulang, dan yang ketiga adalah ciri dengan memiliki gaya bahasa tertentu, dan yang keempat adalah nubuat-nubuat yang memiliki tata bahasa yang tidak biasa. Dan yang kelima adalah nubuat-nubuat yang berisi pengharapan mesianik. Ya, itulah beberapa ciri nubuat, sehingga hari ini kita sudah diperlengkapi dengan pemahaman tentang apa itu nubuat. Siapa yang bernubuat? Nabi. Bagaimanakah kehidupan seorang nabi? Apa ciri-ciri seorang nabi? Apa kapasitasnya sebagai seorang nabi yang memiliki wewenang dari Tuhan untuk menyampaikan berita ilahi. Lalu kemudian kita juga belajar tentang ciri-ciri nubuat. Kemudian nanti kalau kalian perhatikan di bagian paling bawah dari catatan kita, bagian paling bawah itu beberapa pegangan, ya, di dalam menafsirkan nubuat. Jadi ada beberapa semacam nasihat lah seperti itu ketika kita menafsirkan nubuat. Nah, beberapa hal itu adalah bahwa sebelum menafsir, seorang penafsir itu perlu yakin terlebih dahulu bahwa bagian yang hendak ia tafsirkan itu adalah sungguh bersifat nubuat. Ya, jadi maksudnya di sini jangan sampai kita itu salah alamat ya. Kita sudah pikir bahwa ayat ini nubuat, ternyata bukan nubuat. Sebaliknya, kita pikir ayat ini bukan nubuat, malah ayat itu adalah ayat nubuat. Nah, kita harus sudah memiliki kemampuan mengidentifikasi ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama, itu kita bisa identifikasi. Oh, ini nubuat. Oh, ini syair. Kita baca lagi. Oh, ini bahasa kiasan. Kita baca lagi. Oh, ini narasi. Kita baca lagi. Oh, ini deskripsi. Nah, jadi dari situ kemudian nanti kita lanjutkan. Kalau narasi, gimana cara menafsirnya? Kalau nubuat, gimana cara menafsirnya? Kalau dia puisi, gimana cara menafsirnya? Harus seperti itu. Jadi yang langkah pertama adalah kita harus memiliki kemampuan mengidentifikasi sebuah ayat itu dia memiliki genre apa, dia memiliki warna apa, ya dia memiliki corak apa, corak nubuat, corak narasi, corak deskripsi, atau apa lagi yang lain. Nah, jadi seperti menafsir bagian lain dari Alkitab, penafsir nubuat juga perlu menerapkan prinsip-prinsip umum dalam penafsiran Alkitab, yaitu metode-metode hermeneutika. Bahkan, penafsir modern dihimbau untuk lebih memperhatikan latar belakang yang berhubungan dengan nubuat dan tujuan utama dari kitab bersangkutan. Jadi, analisa latar belakang itu penting sekali. Ya. Semakin banyak kita menemukan fakta-fakta latar belakang, maka itu akan semakin baik dalam menganalisa ayat-ayat nubuat di dalam perjanjian lama. Karena itu, kita juga harus memiliki buku-buku yang dapat membantu kita untuk menemukan studi atau fakta data analisa latar belakang. Nah, itu bisa kita dapatkan secara e-book ataupun buku fisik,
ataupun dari software-software Bible study. Jadi kita itu dihimbau untuk memperhatikan latar belakang. Sebab tanpa dua unsur ini, latar belakang dan tujuan utama dari kitab, ya, maka penafsir modern akan jatuh pada kesalahan subjektivitas. Subjektivitas di dalam menafsir. Nah, berhubungan dengan itu, penafsir Alkitab diingatkan supaya jangan terlebih dulu memakai kacamata teologi tertentu. Jadi kalau kita membaca satu ayat di dalam Perjanjian Lama, kita jangan dulu pakai teologi kita. Misalnya gini, kita dari aliran apa? Dari aliran Calvin. Lalu kita coba semuanya itu dengan sudut pandang teologi Calvin. Itu maksudnya. Jangan dulu seperti itu. Jangan. Tapi kita harus juga jangan coba membuat suatu sistem yang kaku. Jadi walaupun seperti itu, tapi kita juga nggak boleh terlalu kaku. Adalah jauh lebih baik memperhatikan penjelasan Nabi. Nabi yang menyampaikan nubuat, itu penjelasannya seperti apa. Kemudian, nubuat juga itu bukan buku pegangan sejarah. Jadi jangan memandang menafsirkannya sebagai sejarah yang ditulis sebelum atau sesudah peristiwa terjadi. Jadi nubuat itu sekalipun mungkin pada waktu kita membacanya seperti kita membaca buku sejarah, tetapi kita tidak boleh memandang nubuat itu sebagai sejarah. Dia harus dipandang sebagai nubuat. Dan kita juga harus bisa membedakan antara tipologi dengan nubuat. Karena tipologi itu mirip dengan nubuat, tetapi tipologi itu bukan nubuat. Tipologi bukan nubuat. Tipologi bisa memberikan gambaran masa depan, tetapi tipologi itu bukan meramalkan masa depan. Misalnya, contoh dari tipologi yaitu tentang masa kematian Tuhan Yesus Kristus yang digambarkan dengan tipologi Yunus yang berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Itu tipologi. Nah, tipologi beda dengan nubuat. Kalau tipologi itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dan pada waktu peristiwa itu terjadi, orang tidak berpikir masa depan. Orang hanya berpikir, itu peristiwa biasa yang kebetulan terjadi di masa saya hidup. Orang pasti berpikir begitu. Tapi kalau nubuat, misalnya kita terapkan ke Yunus. Pada waktu Yunus berada di perut ikan, ya, pada waktu Yunus berada di perut ikan, orang mendengar cerita itu, orang akan berpikir gini, oh iya ya, luar biasa, kamu bisa dapat pengalaman hebat ya, kamu bisa bertahan hidup di perut ikan besar 3 hari. Wah, itu pengalaman bagus itu. Nah, tetapi orang-orang itu sendiri tidak pernah berpikir bahwa apa yang terjadi pada Yunus itu menggambarkan kematian Yesus selama 3 hari. Orang-orang tidak pikir seperti itu. Tapi kalau nubuat beda. Jadi seorang nabi datang, kemudian menyampaikan nubuat tentang penyaliban Yesus. Pada waktu Nabi Yesaya mengatakan itu, maka orang-orang itu langsung berpikir, pada waktu itu, pada waktu mereka mendengar Yesaya berbicara, mereka langsung berpikir, wah, di masa depan apa yang terjadi ya? Berarti ada seseorang yang akan mengalami masalah yang besar sampai dipukul, diejek, diolok. Mereka pada waktu itu sudah langsung berpikir masa depan. Nah, itu nubuat mesianik. Tapi kalau tipologi mesianik, ya peristiwa terjadi seperti biasa, orang tidak merasakan apa-apa, menganggapnya itu peristiwa biasa-biasa saja. Bahkan orang-orang waktu itu juga tidak pernah berpikir masa depan. Itu tipologi. Tetapi orang yang berada di masa depan, ketika melihat masa lalu, mereka langsung bisa mencocokkan. Loh, kok mirip ya dengan peristiwa kematian Yesus? Oh, ternyata ini adalah tipologi. Begitu. Jadi kita harus bisa memperhatikan perbedaan antara tipologi dan nubuat. Nah, tipologi itu menekankan
korespondensi antara tokoh, peristiwa, benda yang ada di PL dengan PB. Itu seperti yang tadi saya contohkan. Tetapi kalau nubuat, nah itu seperti tadi, ya. Pada waktu orang mendengarkan nubuat, pada waktu yang sama mereka juga langsung sudah bisa berpikir dan bertanya-tanya akan terjadi peristiwa apa di masa depan. Ya, dan seterusnya nanti kalian bisa baca dari diktat yang sudah saya berikan. Nah, kita harus berakhir sampai di sini karena saya harus mempersiapkan diri untuk kuliah yang selanjutnya.